Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi playlist mata kuliah kita tentang aplikasi basis data. Di mana di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 3, kita sudah membahas apa itu DDL atau Data Definition Language. Nah sekarang kita sudah sampai pada pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang Data Manipulation Language atau DML ya. Seperti apa mata kuliah kita di pertemuan ini? Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertemuan kita di pertemuan 4 yang akan membahas tentang Data Manipulation Language atau DML. Nah sebelumnya kita juga sudah bahas tentang SQL Language Statement. Jadi SQL Language Statement ini adalah penggolongan dari si perintah SQL itu sendiri ya teman-teman. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Data Definition Language atau DDL yang perintahnya terdiri dari create, alter, drop, hingga rename. Nah sekarang kita masuk ke dalam Data Manipulation Language atau DML. Nanti untuk perintah DML ini ada 4 perintah. Yang pertama ada select, kedua insert, ketiga update, yang terakhir adalah delete. Seperti apa pengertiannya nanti kita bahas satu persatu. Jadi sebelumnya apa sih itu DML teman-teman? Nah berbeda dengan DLL yang berhubungan dengan struktur tabel, maka DML atau Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Nah kalau di DDL kemarin kan kita hanya membahas tentang bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel, kemudian menghapus tabel, menghapus database, merubah field ataupun lain-lainnya. Nah sekarang untuk DML ini kita lebih fokus kepada data yang ada di dalam tabel tersebut. Oke, kemudian perintahnya ada apa saja yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada select, ada insert, ada update, dan terakhir ada delete. Nah ini kita akan bahas satu persatu untuk perintah-perintahnya. Yang pertama ini perintah select. Perintah select digunakan untuk menyeleksi atau memanggil field yang ada di dalam tabel. Contoh penggunaannya seperti ini. Select bintang from nama tabel. Nah ini perintahnya untuk memanggil seluruh field yang ada di suatu tabel. Oke, perintah yang kedua ada insert. Nah kalau insert ini digunakan untuk menyimpan record baru ke dalam tabel. Teman-teman masih ingat ya record itu yang mana? Oke, penggunaannya seperti ini. Insert into nama tabelnya apa. Kemudian di dalam tabel itu kan ada field. Nah fieldnya nanti ini menyesuaikan dengan tabelnya. Kemudian values ini isinya. Kalau value 1 berarti nanti dia akan mengisi field 1. Kemudian value 2 dia akan mengisi field 2. Value 3 nanti akan mengisi field 3 ataupun seterusnya ya teman-teman, menyesuaikan dengan jumlah field di dalam tabel tersebut. Kemudian ada update. Nah update ini digunakan untuk memperbaharui atau edit value record yang ada di dalam tabel. Nah contoh penggunaannya, update from nama tabelnya apa, set, kemudian fieldnya apa, kemudian value-nya apa yang mau kita ganti. Where field kunci sama dengan value. Nah maksudnya field kunci ini adalah yang primary key yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah kemudian ada delete. Kalau delete ini sudah pasti untuk menghapus record yang ada di dalam tabel. Delete from nama tabelnya apa, where field kunci sama dengan value. Nah ini sama juga seperti update. Jadi dia memerlukan field kunci untuk dijadikan dasar untuk menghapus record di dalam tabel tersebut ya. Nah mungkin di sini teman-teman masih bingung penggunaannya seperti apa. Nanti kita bahas pada saat praktek. Oke langsung saja kita praktek untuk pertemuan 4 ini tentang DML. Silakan teman-teman buka dulu aplikasi examnya, kemudian buka aplikasi Hypernya. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka aplikasi Hypernya, jangan lupa juga jalankan aplikasi examnya dan running Apache dan MySQL seperti biasa ya. Nah sekarang kita akan membuat atau mempraktekkan DML ini di dalam aplikasi Hyper. Sekarang kita pindahkan dulu ke C ya. Nah kebetulan kalau di sini saya udah ya. Nah sama saja seperti ini hasilnya. Kemudian kita jalankan
mysql.exe yang ada di folder exam, bin, mysql, mysql dulu ya, mysql, bin, mysql.exe. Kita akan menggunakan user root aja, teman-teman. Di sini root seperti biasa tidak menekan password, jadi kita tinggal enter saja. Kita akan membuat database baru. Di sini saya akan membuat database namanya db_latihan_dml. Ya, seperti create database db_latihan_dml. Titik koma seperti ini ya. Dan kita langsung lihat database-nya apakah sudah masuk atau belum. Oke, ini ya, db_latihan_dml. Oke, kalau database-nya sudah berhasil kita simpan, maka tinggal kita aktifkan dulu dengan menggunakan use, kemudian nama database-nya apa. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam database-nya. Kemudian kita akan membuat tabel pertama, yaitu tabel buku, di mana tabel buku ini akan menyimpan data-data buku yang akan kita inputkan nanti. Jadi langsung saja kita buat tabel buku. Create tabel buku, tanda kurung, kita enter ke bawah seperti biasa untuk pemisah antara fieldnya. Oke, berarti untuk tabel buku kita perlu ID buku dulu ya. Tipe datanya char, kemudian size-nya 4 aja cukup. Nah, di sini kita akan membuat perintah baru. Ya, ini kita akan tambahkan not null. Nah, not null ini adalah perintah supaya si fieldnya ini tidak boleh kosong. Secara default kalau kita tidak menambahkan seperti ini, ya, ini akan menjadi null, artinya dia boleh kosong. Tapi kalau seperti ini ada tambahan not nullnya, di sini berarti kita akan set si ID buku ini atau si field ini tidak boleh kosong ya, teman-teman. Kemudian di buku sudah pasti ada judul buku. Nah, kita menggunakan varchar aja. Varcharnya mungkin agak panjang, 45. Nah, di sini kita akan set semua field menjadi not null. Kemudian di dalam buku juga ada penulis. Penulis ini sudah pasti varchar 25 saja. Not null juga jangan lupa ya. Kemudian tahun terbit. Tahun terbit. Di sini kita menggunakan year seperti kemarin karena year ini cocok untuk tipe data tahun ya. Dan kita kasih not null. Kemudian kita butuh penerbit. Tipe datanya varchar. Kemudian 45. Not null. Enter. Nah, di sini kita akan membuat primary key. Sudah pasti kalau primary key ini adalah yang unik, tidak bisa sama ya. Berarti ID buku sudah pasti unik. Berarti kita tinggal primary key, terus di dalamnya kita isi ID buku. Jangan lupa kurungnya ada 2 ya. Jangan lupa titik koma dan langsung saja kita enter. Nah, ini ya sudah berhasil. Sekarang kita cek si tabelnya apakah sudah tersimpan atau belum. Ini ya, tabel buku sudah tersimpan. Sekarang kita describe tabel buku. Nah, ini ID buku char, size-nya 4, nullnya no dan dia jadi primary, dan terakhir ada penerbit varchar 45 dan not null. Oke teman-teman, di sini pasti teman-teman sudah paham karena ini masih materi di Promo 3. Kemudian kita akan menggunakan salah satu perintah DML. Ya, ini yang pertama kita akan mengisi tabel si buku ini menggunakan perintah insert ya, teman-teman. Oke, perintahnya adalah insert into buku. Nah, di sini kita enter dulu. Kemudian di sini kita akan mengisi fieldnya yang ada di dalam tabel tersebut. Sudah pasti ada ID buku, ada judul buku, ada penulis ya. Silakan dimasukkan aja semuanya. Tahun terbit, dan yang terakhir ada penerbit.
Kita enter dulu. Nah, kita di sini butuh values. Kita enter lagi. Nah, di sini baru kita isi row atau si record yang akan kita isi di dalam tabel ini. Oke teman-teman, untuk record yang pertama, ID bukunya saya akan isi BK01. Kemudian judul bukunya adalah Perahu Kertas misalkan ya, Perahu Kertas. Kemudian penulisnya siapa? Penulisnya adalah Dewi Lestari. Oke, kemudian tahun terbitnya misalkan 2007 dan penerbitnya itu misalkan ya Abadi Jaya gitu. Ini saya kecilin dulu ya supaya satu baris. Oke, ini saya kecilkan lagi. Nah seperti ini ya, supaya satu baris semua. BK02 Laskar Pelangi, judul bukunya. Kemudian Andrea Hinata. Di sini menggunakan kutip 1 ya teman-teman, jangan menggunakan kutip 2. Tahun terbitnya 2004. Kemudian penerbitnya samain aja, Abadi Jaya. Jaya. Oke. Teman-teman jangan sampai ketuker ya, mana kutip, mana koma. Oke, setelah ini jadi nanti kita akan membuat 5 baris. Sini yang ketiga BK03. Kemudian nama bukunya Sang Pemimpi. Penulisnya Andrea Hinata lagi. Kemudian tahunnya 2005 dan penerbitnya Abadi Jaya lagi. Enter, bikin yang ketiga, bikin yang keempat maksudnya. BK04. Judul bukunya Harry Potter. Penulisnya J.K. Rowling. Tahunnya tahun 2003. Misalkan penerbitnya Indokarya aja ya. Oke, kita buat lagi. BK05, kita akan membuat warnet SQL misalkan ya. Penulisnya misalkan Dr. Nena. Kemudian tahunnya tahun 2009 dan penerbitnya adalah Wahana Ria misalkan ya. Kalau sudah terisi semua 5-5-nya, kita tinggal enter aja. Oke, di sini kita sudah berhasil menyimpan record baru sebanyak 5 pada tabel buku. Sekarang kita akan melihat apakah semuanya sudah masuk ke dalam tabel buku dengan menggunakan perintahnya adalah select untuk memanggil record yang ada di dalam tabel. Select all from, berarti ini kita akan memanggil semua field yang ada di tabel buku. Kita enter dulu ya. Nah, ini di sini kita sudah mengisi 5 record yang sudah tadi kita ketik ya, teman-teman. Nah, misalkan bisa nggak di sini kita akan memanggil record yang penerbitnya itu hanya Abadi Jaya aja gitu. Tentu jawabannya bisa ya, teman-teman. Dengan menggunakan perintah select all from buku where. Nah, di sini ada syaratnya nih. Jadi kita tidak memanggil semua record. Di sini yang akan kita panggil adalah yang penerbitnya hanya maksudnya yang penerbitnya hanya Abadi Jaya. Abadi Jaya. Ya, berarti langsung aja kita enter. Ini sudah bisa kita berikan perintah. Nah, ini ya. Jadi record atau data yang ada di dalam buku yang penerbitnya Abadi Jaya hanya ada 3, bener ya? Kalau kita lihat dari sini, di sini hanya 3. Yang BK04 dan BK05 ini bukan penerbitnya si Abadi Jaya. Jadi ini udah betul ya. Oke, kalau tadi berdasarkan kriteria. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya untuk
mengelompokkan data berdasarkan penerbit. Jadi nanti kalau misalkan ada penerbit yang sama, dia hanya akan dipanggil satu aja karena sudah mewakili penerbit yang lain. Nah, contohnya seperti ini, select all from buku group by penerbit. Kita enter. Nah, ini ya. Jadi kalau seperti ini, BK02 dan BK03-nya tidak ditampilkan karena sudah diwakili oleh si BK01. Oke, teman-teman, di sini kalau kita lihat ke atas, di sini hurufnya tidak ini ya, tidak sesuai abjad ya. Nah, sekarang gimana kalau kita tampilkan data buku berdasarkan pengurutan data A sampai Z di dalam field judul buku? Caranya select all from buku. Nah, kalau tadi untuk mengelompokkan data menggunakan group by, kalau untuk mengurutkan data ini kita menggunakan order by. Order by judul buku ASC atau ascending. Nah, kalau ASC ini adalah pengelompokan data A sampai Z apabila huruf atau 0 sampai 9 apabila angka. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita dibalik nih, dari huruf Z dulu ke huruf A atau 9 dulu baru 0 kalau angka, menggunakan DESC ya, atau descending. Kalau buat di tabel itu DESC-nya adalah describe. Nah, kalau ini adalah DESC-nya adalah descending. Atau teman-teman juga bisa seperti ini ya. Oke, langsung aja di sini kita enter. Oh, di sini ada yang salah ya. Di sini harusnya judul underscore buku ya, karena tidak ada judul spasi buku ya. Jadi di sini saya salah. Nah, ini udah betul, kita enter lagi. Nah, ini bisa ya. Di sini sudah berhasil kita urutkan datanya mulai dari huruf A sampai Z, ascending ya. Berarti di sini huruf H duluan, kemudian huruf L, huruf P sampai huruf W. Ini betul ya. Oke, sekarang kita berhasil mengurutkan data. Nah, kalau tadi kita hanya berfokus kepada select all from buku, jadi semua field akan ditampilkan. Nah, bagaimana kalau misalkan hanya beberapa field saja yang ditampilkan? Nah, sekarang berarti kita tinggal bikin select lagi, tapi jangan menggunakan bintang atau all. Tapi misalkan di sini kita akan memanggil field judul buku, penulis, dan tahun terbitnya saja. Berarti di sini kita perlu select judul buku, koma, penulis, koma, tahun terbit. Oke, jadi seperti ini kita akan menyeleksi judul buku, penulis, tahun terbit dari tabel buku. Jangan lupa from bukunya ditambahkan. Kita enter. Nah, ini. Jadi 5-5-nya tidak dipanggil ya. ID buku tidak dipanggil dan penerbitnya tidak dipanggil. Jadi seperti itu ya. Masih mudah teman-teman ya pastinya. Oke, menyeleksi 3 field ini sudah. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan menyeleksi si penulis tapi yang depannya huruf tertentu saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan like ya. Oke, jadi untuk pencarian data like ini caranya masih sama. Select all from buku. Nah, di sini dikasih kondisi where berarti ya, di mana penulisnya like A persen. Nah, di sini harus ada persennya ya. Jadi maksudnya kita akan menyeleksi select all from buku di mana penulisnya itu yang berawalan huruf A kalau tanda persennya ada di belakang. Oke, setelah ini kita enter aja. Oke, kita berhasil menyeleksi data yang ada dalam buku di mana penulisnya itu yang berawalan huruf A. Berarti di dalam recordnya hanya ada dua record, ya ini recordnya BK02 si Laskar Pelangi, kemudian recordnya si BK03 judul bukunya Sang Pemimpi, karena dia di sini penulisnya adalah Andrea Hinata, di mana Andrea ini depannya adalah huruf A ya, itu teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan menyeleksi judul buku, di mana judul bukunya ini adalah kita akan mencari
dengan sintaks seperti ini, titik koma ya. Nah, ini maksudnya persennya ada dua. Maksudnya di sini adalah dimanapun posisi si kata yang akan kita seleksi, ini akan diseleksi semua ya teman-teman. Oke, biar nggak penasaran, kita enter dulu. Nah, ini maksudnya persen SQL persen ini adalah semua yang berkaitan dengan SQL, baik posisinya di tengah, di belakang, atau dimanapun, pokoknya yang ada tulisan SQL gitu ya, ini dia akan menseleksi. Beda halnya dengan yang ini. Kalau yang ini dia hanya menseleksi atau menyeleksi yang berawalan huruf A aja. Nah, sekarang bagaimana kita menyeleksi si penulis? Misalkan kita hanya mau menyeleksi penulis yang namanya Dewi Lestari aja. Select all from buku where penulis sama dengan Dewi Lestari. Jadi ini lebih spesifik nih. Apabila ada value Dewi Lestari di dalam penulis, maka dia akan tampilkan. Jika tidak ada, maka tidak akan tampil. Kita enter lagi. Nah, ini berarti ada ya. Misalkan bagaimana kalau penulisnya sama dengan Dewi gitu ya, tidak menggunakan Lestari. Nah, ini tidak ada karena di sini kita tidak menggunakan like. Beda halnya dengan like. Kalau like tadi ya, saya ulangi lagi, select all from buku, like, penulis, berarti di sini kita akan menggunakan persennya 2 aja. Oke teman-teman, di sini saya salah perintah, dimana di sini harusnya select all from buku where ya, where penulis, like, balik saya. Nah, kalau di sini dia ada karena dia akan menampilkan semua yang berkaitan dengan Dewi, baik di depan, di tengah ataupun di belakang. Berbeda dengan ini ya teman-teman ya, yang tadi, yang ini. Nah, kalau ini dia tidak mau karena tidak ada penulis yang namanya Dewi aja. Jadi ini harus benar-benar sama persis. Oke, kita akan menyeleksi lagi judul buku ya dan penulis. Kemudian kita akan mengurutkan data si penulisnya. Order by penulis. Nah, kalau seperti ini aja otomatis ini perintahnya adalah ascending ya, atau dari yang terkecil ke yang tertinggi. Nah, maka kalau seperti ini otomatis sudah ascending. Kalau kita enter, ini pasti error karena di sini kita belum memberitahu dari mana judul buku dan penulis ini ya. Kita tambahkan ini dari tabel buku. Oke teman-teman, kita berhasil menyeleksi judul buku, penulis dari tabel buku, kemudian diurutkan datanya berdasarkan penulis. Nah, bagaimana kalau kita balik nih? Kita order berdasarkan, atau ini biar nggak pusing, select judul buku, penulis from buku. Kita enter aja ke bawah ya. Nah, order by penulis descending. Nah, titik koma, enter. Nah, bedanya ini ya, sudah pasti huruf yang terbesar dulu yang ditampilkan. Nah, kalau ini huruf A duluan, kalau ini huruf J duluan, karena huruf J ini yang paling tertinggi atau terbesar. Oke ya, mudah ya teman-teman membedakan antara ascending dan descending. Kemudian di sini saya akan menyeleksi data buku yang di bawah tahun 2005. Kemudian field yang diseleksi hanya ada 3 aja, judul buku, penulis, dan tahun terbit. Berarti select judul buku, select judul buku, penulis, tahun terbit. Nah, kita enter dulu. Kemudian kita gunakan where tahun terbit kurang dari 2005, atau mau digabung seperti ini juga bisa. Nah, ini maksudnya buku yang tahun terbitnya di bawah 2005 maka akan diseleksi. Berarti nanti yang akan masuk kalau seperti ini kurang dari 2005
paling tinggi adalah 2004, 2003, 2002 dan seterusnya hingga yang terkecil. Nah, beda halnya dengan sama dengan, kurang dari sama dengan 2005. Nah, kalau ada sama dengannya ini 2005-nya masuk ya. Nah, di sini kita cukup kurang dari 2005 aja. Kita enter. Unknown judul buku in field list. Oke, seperti biasa ya. Saya lupa memberikan from tabel apa. Tabel apa? Berarti di sini tabel buku. Kita enter dulu. Where penerbit 2005. Nah, ini. Ya, jadi seperti ini. Seperti biasa kalau ada salah, error, jangan panik. Kita tinggal periksa lagi codingannya apakah ada yang terlewat atau ada yang typo gitu ya. Nah, ini kita berhasil menyeleksi buku yang tahun terbitnya di bawah 2005. Di sini ada Andrea Hinata, Laskar Pelangi 2004. Kemudian judul buku yang kedua ada Harry Potter J.K. Rowling tahun 2003. Oke teman-teman, mungkin itu dulu materi kita di pertemuan 4 yang membahas tentang Data Manipulation Language sesi 1. Untuk pertemuan berikutnya di pertemuan 5 kita akan lanjutkan Data Manipulation Language sesi 2 yang akan membahas tentang perintah update dan perintah delete. Seperti biasa untuk pertanyaan, kritik maupun saran, silakan teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.